Tolong disimak, didengar dan disimak dengan baik ya. Sekolahnya apa? Yesus yang telah selesai dalam tubuh manusia. Lanjut. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Harus diam dalam diri kita, supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi, dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Teologi ini bikin ngaco. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong. Kalau Roh Kudus bukan Yesus. Saudara perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9 Kisah Rasul 1, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah, kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Menerangi hati saya, mencerahkan hati saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan Oke, baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas dan bisa disimak ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya berikan kesempatan kepada 2-3 orang yang menangkap
perkataan dari JT tadi, ya Yoseteo, ya sekarang kan bukan lagi di GBI ya, sudah di gereja lain. Bahkan beliau sekarang menjadi salah satu apa ya, bukan salah satu ya, kepercayaan ya dari Dr. ES ya, di Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen ya, juru bicaranya ya, juru bicaranya. Ya, jadi para kaum teolog, para dosen sudah tahulah seperti apa pengajaran dari JT ini ya. Kita pasti sudah kenal beliau. Nah, silakan berikan tanggapan, Pak. Siapa yang memberikan tanggapan? Tuan, ada? Atau setuju dengan ajaran dari JT itu? Boleh, nggak apa-apa kalau memang setuju, dan mengapa setuju. Kalau tidak setuju ya, ya, kalau udah nangkap ya, jadi saya coba sampaikan ajaran dari JT tadi itu, ya, Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Dan tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Berarti tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Roh Kudus, yang ada hanya satu pribadi. Yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Nah, kalau itu benar, maka kita tidak perlu belajar doktrin Allah Tritunggal. Dan tidak ada bedanya kita nanti dengan agama yang lain. Ya, apalagi kalau hanya mengakui Unitarian, mengakui hanya ada Yahweh saja sebagai Tuhan. Gitu. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ada hal yang ketiga juga yang kita bisa lihat di situ. Katanya tadi kisah para rasul itu sudah digenapi. Apa dikatakan oleh malaikat, Yesus yang telah naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan itu menurut JT tadi sudah digenapi, sudah datang, yaitu dengan pencurahan Roh Kudus. Apakah itu seperti itu ajaran itu? Apakah memang begitu? Nah, atau berarti sudah digenapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau dikatakan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama itu berarti apa? Dia turun, bisa dilihat. Ketika dia naik, dia turun, bisa dilihat. Bisa disaksikan. Nah, Roh Kudus itu bisa kita lihat enggak? Dia roh, enggak bisa dilihat. Nah, lalu apakah benar itu sudah digenapi? Ayat itu. Menurut JT tadi itu sudah digenapi dengan hadirnya Roh Kudus. Kalau dikatakan peran Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya, itu betul. Ya, itu betul. Roh Kudus menyertai kita. Nah, ya setuju nggak Bapak Ibu? Dikatakan Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Nah, berarti ini oneness. Jadi hanya satu pribadi saja. Jadi hanya membedakan itu adalah tugasnya. Bapa sebagai pemelihara pencipta, Yesus sebagai penyelamat, Roh Kudus itu sebagai penghibur gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan hanya saya yang bicara, ini mahasiswa S2 ini, jadi harus ada diskusinya. Yuk. Ya, Pak. Tidak setuju Pak dosen. Silakan. Tidak Siapa setuju. Pak Jeki? Pak Jeki silakan. Panu duluan ya. Silakan Panu. Oke, boleh. Iya, sebentar saya aktifkan dulu kamera, masih di mobil. Iya, tidak setuju. Memang paham ini adalah paham di mana mereka menyatakan bahwa ya Roh Kudus itu Yesus, ya Allah itu Bapa itu Yesus, Bapa itu Roh Kudus. Sehingga mereka punya paham nggak ada lagi itu. Jadi mereka ketawa kalau kita berdoa, ya diberkati bla bla pada kedatangan Kristus pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Itu mereka ketawa, tapi kan itu memang ya hanya apa ya, pengertian mereka yang sempit. Banyak ayat yang menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus gitu, dan ini kita dengar bukan baru-baru ini ya. Saya mengalami ini bahkan sudah kayak mungkin 5-7 tahun lalu, sempat ada di radio ini Pak dosen, Pak Dr. Adolf. Ada namanya saya lupa. Kebetulan dulu teman saya juga memang usianya jauh lebih tua dari saya. Tapi waktu itu bareng-bareng di kepenatuan gereja, dan saya bilang kalau isi waktu luang dengar radio,
Jadi dengar radio pas siarannya adalah kebenaran yang memerdekakan. Itu kalau nggak salah, ya, saya lupa namanya pendetanya. Itu memang mereka punya konsep seperti itu ya, bahwa Yesus sudah nggak datang lagi pada kali yang kedua. Dan waktu itu saya masih, ya saya belum sekolah teologi ya. Saya waktu itu tanya, jadi kalau diskusi sama mereka ada 4 jam, saya tanya, kalau menurut Om ini udah nggak kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kalau Om mati malam ini, Om kemana? Waktu itu saya tanya. Jadi paham-paham seperti ini sudah sangat lama. Bahkan ada bareng-bareng sama saya waktu itu menyatakan bahwa kacau ini orang. Tapi beberapa waktu yang lalu, dia tanya saya. Dia bilang, bro, nama pendeta itu siapa? Saya waktu itu ingat, ini lagi lupa namanya. Dan saya merasa bahwa paham ini sudah mulai banyak gitu lah. Waktu itu kalau saya ingat betul, berdebat lewat banyak hal lah ya. Berdebat lewat banyak hal, dan saya menyatakan waktu itu, dia punya istri, Pak. Itu ada di satu gereja sebagai pelayan. Dan saya waktu itu menyatakan bahwa kalau bapak-bapak, ya para teman-teman ini nggak setuju dengan konsep satu gereja, sebenarnya boleh saja, ya sudah, keluar dari gereja itu, ya dirikan sinode baru dengan dogma atau doktrin yang kalian punya. Jangan kita bertentangan dengan, misalkan saya ada di gereja Bapak di King Mi, tapi saya bertentangan, tapi saya tetap melayani di situ. Saya bilang itu nggak etis. Gitu. Jadi ya paham itu memang ada, tapi ya paham yang, ya tadi Pak Dr. Aldov bilang, Pak dosen, bahwa ya mereka menyatakan bahwa Yesus ya Roh Kudus, ya itu salah kaprah yang luar biasa. Mungkin itu permulaan, di teman-teman bisa tambahkan dan kita bisa lanjut diskusi. Biar kesempatan untuk teman-teman yang kayaknya udah nggak sabar nih mau ngomong. Terima kasih. Baik, makasih Pak Hanu. Yo, silakan Pak Kanda, tadi Pak Jeki, silakan Pak Jeki. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya sih menyimpulkan bahwa Pak Joshua Tewu itu tidak membaca Alkitab dengan penuh gitu ya. Jadi dia ada ayat-ayat yang dia suka dia ambil, yang lain dia potong, dia buang gitu. Mungkin Alkitabnya bolong-bolong mungkin. Karena di sini saya melihat, saya search duduk di sebelah kanan Allah, itu banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa Yesus setelah bangkit itu naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Berarti sudah kelihatan bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda, bukan satu, gitu kan. Jadi dia bukan satu pribadi, tapi dua pribadi. Oke, terus Roh Kudus juga kan dikatakan Yesus akan pergi kepada Bapa dan dia akan mengutus kepada kita Roh Kudus. Itu juga ada di dalam firman-Nya di Yohanes. Jadi menurut saya kalau itu adalah satu buah pemahaman bahwa tiga pribadi itu adalah satu pribadi, maka itu jelas tidak tepat, tidak sesuai, tidak alkitabiah. Kalau benar-benar kita baca keseluruhannya, kita bisa menemukan bahwa memang ada tiga pribadi dan memang bisa berada di saat yang bersamaan, terlihat bahwa tiga. Jadi Yesus sendiri kan bilang, pernah berkata bahwa engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi statement itu sangat clear sekali bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua oknum Allah. Gitu. Ada pribadi yang berbeda. Gitu. Cuma memang kalau Roh Kudus kejadiannya pada saat Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun dari sorga hinggap pada Yesus, sehingga seakan-akan memberikan kita sebuah teladan bahwa semua manusia yang bertobat itu harus menerima Roh Kudus, seperti halnya Yesus menerima Roh Kudus. Bukan Yesus menjadi Allah setelah terima Roh Kudus. Itu juga sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa gitu ya dari teman-teman yang lain lagi malah. Gitu Pak. Oke, baik. Jadi ini luar biasa ya, dan memang tadi dikatakan oleh Pak Nu, ajaran ini bukan baru, udah lama, tapi dimunculkan kembali ya. Nah, dimunculkan kembali, dan ini memang terus terang aja sudah salah kaprah ya untuk menafsirkan Yesus kalau sudah datang kedua kali. Apa yang dikatakan oleh kitab Tesalonika ya kan? Ya, kitab Tesalonika kan sangat jelas ya bahwa dia akan datang yang kedua kali, dan banyak ayat-ayat yang lain ya.
apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ajaran tadi dikatakan saya ini diterangi oleh diterangi oleh Roh Kudus katanya. Itu diterangi oleh pikirannya sendiri itu ya. Luar biasa ya. Nah, luar biasa. Tapi orang seperti ini masih dipakai jadi orang penting ya. Jurusannya luar biasa ini. Coba kita lihat, mungkin gereja ini kali yang dimaksudkan oleh Pak Anu. Saya kita putar dulu satu video lagi yang singkat ya. Ada satu gereja ya yang menolak tentang Allah Tritunggal ya. Bisa Bapak Ibu bisa simak sebelum nanti ada yang mau bertanya lagi ya. Jadi mengatakan bahwa gereja mereka itu berbeda dengan gereja lain. Ya, mereka gereja yang Alkitabiah, yang paling Alkitabiah. Lalu Oke, bentar ya. Mana dia? Udah muncul ya Pak Jack? Udah Pak Jack, udah. Sudah Pak, sudah. Tinggal kita putar ya. Nah, Ya mohon Pak. Bapak Ibu didengar. Lalu apa sih warna doktrin atau warna dari gereja Yesus Kristus Allah Esa? Sesuai dengan nama sinodenya, gereja Yesus Kristus Allah Esa, maka kami memiliki warna tersendiri. Kami memiliki doktrin Allah Esa. Selama ini, seluruh dunia dan juga di Indonesia, mayoritas sinode-sinode menekankan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Tapi kami menekankan bahwa Allah itu Esa. Tentu di sini sebagai sinode yang mengusung Allah Esa, kami memiliki penjelasan-penjelasan bahwa Allah di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu menekankan bahwa Allah itu adalah. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin menemukan bahwa Allah Esa adalah satu ajaran yang Alkitabiah, mari bergabung dengan kami menyambut dengan penuh sukacita. Nah, sebagai Allah Esa, penekanan kami, siapa Allah Esa itu tidak lain, yaitu Yesus Kristus. Karena itu pemahaman kami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Esa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Besar, Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta, dan Yesus Kristus itu adalah Allah Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang inkarnasi menjadi manusia demi menjalankan misi penyelamatan. Karena itu penekanan kami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang sama, hanya konteks waktu. Dia bekerja di waktu yang berbeda. Perjanjian lama sebagai Bapa, kemudian di zaman transisi dia sebagai anak, kemudian setelah pekerjaannya sebagai anak selesai, dia naik ke sorga, maka perannya itu adalah Roh Kudus. Dan tiga-tiganya itu sebenarnya adalah diri Yesus Kristus yang bekerja di tiga masa yang berbeda. Secara prinsip, pemahaman tentang Allah ada dua konsep. Konsep pertama itu adalah doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, mereka yang menganut Allah Tritunggal itu punya konsep seperti ini. Bapa tidak sama atau Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, kemudian Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Bapa itu adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, disinilah perbedaan kami. Di mana letak perbedaannya? Kalau Bapak Ibu lihat, gambar yang di sebelah kanan masih sama. Tapi setelah itu kami ubah sedikit, yaitu adalah. Dengan kata lain, Bapa adalah anak, kemudian Bapa adalah Roh Kudus, anak adalah Roh Kudus. Karena Allah itu roh yang bisa dari Tuhan. Nah, anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, kemudian Roh Kudus juga adalah Allah. Apa yang mendasari pemahaman kami seperti ini? Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 3 adalah satu. Artinya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi yang sama.
Itu masalah yang kami jelaskan. Nah, tentunya untuk memahami lebih jauh tentang doktrin Allah Esa ini, kami memiliki mata pelajaran, kami memiliki Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah nangkep dengan jelas. Ini adalah salah satu gereja, ya, dengan gereja Yesus Kristus Allah, gereja Yesus Kristus Allah yang Esa gitu ya. Nah, itu sinode itu ada. Karena tidak terdaftar di rejim Mas Kristen, hanya menumpang menggunakan izin gereja lain, ya, gereja lain. Oke, baik, silakan. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di materi yang akan saya sampaikan, tapi saya berikan kesempatan dulu pada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap ajaran tadi, pandangan tadi. Ya, silakan. Silakan. Ini beliau ini dulu pernah sekitar 5 tahun yang lalu kali ya, sebelum COVID, pernah saya undang sebagai pembicara untuk malam misi ST Kataros. Ya, 5 atau 6 tahun yang lalu itu. Ya, di Bekasi. Beliau pembicara. Kalau dari sisi misi, hebat beliau, pinter. Jelas. Tapi setelah saya tahu beliau ada di YouTube dan mengajarkan seperti ini, waduh, kaget besar saya, kaget benar gitu. Ya, luar biasa. Tunggu aja saya tahu, sehingga aduh ini apa ajaran yang menurut saya ini apa ya, dia nanti kita lihat nanti menolak kealahan, menolak kejamakan, dan juga sekaligus itu menolak kealahan. Nah gitu, nanti kata saya lihat nih, karena kata Eloah dari kata Eloah tunggal lalu digabungkan Elohim, kata im itu menunjukkan suatu kejamakan, ya. Nah ini bagaimana cara memahaminya kata Elohim itu? Jadi hanya melihat kata Esa, padahal dalam Alkitab minggu lalu saya sudah sampaikan, ya, kata Elohim itu di dalam Alkitab jauh lebih banyak dari kata Eloah yang menunjukkan kepada tunggal atau Esa. Nanti kita lihat beberapa ayat itu ya setelah ini. Tapi silakan Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Ya, berarti Bapak Ibu setuju ya dengan ajaran tadi ya? Setuju ya? Kalau yang Oh setuju tidak nanti Pak, jempol. tidak setuju Pak. Nggak Jelas setuju tidak, Pak. Pak. Nggak Hanya setuju, Pak nggak Nu yang setuju. tidak setuju, yang tidak Iya, setuju. iya. Yang lain setuju. Maksudnya memberi kesempatan teman-teman untuk mengutarakan pendapat. Jadi kita diam Nah, dulu. ya Tapi kita saya diskusi pikir, lah, diskusi ya, ya, tapi saya diskusi. pikir ini gereja yang lagi cari masa, Pak. Dia lagi Nah, kampanye dan mengatakan, ayo teman-teman yang sepaham, kan gitu tadi. Yang sepaham dengan kami, mari bergabung, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya, ya mau nyantrik-nyantrik lah zaman-zaman sekarang. Karena yang kadang-kadang ya, yang nyantrik-nyantrik itu yang juga dicari sebagian orang. Jadi ya sangat tidak bisa diterima kebenaran itu gitu. Itu bukan kebenaran dari firman tapi kayak ya pakai pikiran sendiri dan kelihatan aneh jadinya gitu. Sepotong-sepotong lah intinya gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain biar makin seru kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Dia berarti ada kemungkinan ya setuju ngapain sih, atau yang kedua ngapain sih diurusin yang begitu-begitu, pusing kepala kan gitu. Nah ini kita ada di dunia nyata Bapak Ibu yang itu sangat dapat mempengaruhi terutama jemaat awam ya yang dasar pemahaman teologi tidak ada. Nah itu akan bisa diterima sebagai kebenaran ya dan percaya. Nah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu ya kita ini, dimulai dari kita ini ya. Ini ajaran ini viral ya. Nah, ini artinya dia menolak Allah Tritunggal. Udah jelas itu menolak namanya doktrin Tritunggal. Nah, berarti merasa lebih hebat dari bapak-bapak gereja, lebih hebat dari Rasul Paulus, lebih hebat dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, kalau kita baca secara keseluruhan kitab Yohanes,
Itu sangat jelas sekali. Tiga pribadi itu, ya, diperkenalkan oleh Yesus memperkenalkan dirinya, Yesus memperkenalkan Bapa, Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Ya, jadi tiga pribadi. Jangan lupa saya katakan pengajar Tritunggal yang agung itu, Trinitas itu siapa? Yesus. Nah, Yesus itu pengajar Tritunggal. Itu luar biasa, ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya, masa kalau itu satu-satunya ya nggak usah lah dikatakan Yesus Bapa, Yesus mengatakan Roh Kudus, itu kan? Misalnya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, aku dan Bapa adalah satu, aku itu Yesus, lalu kata dan. Kalau Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, tidak perlu katakan aku dan Bapa adalah satu. Ini tidak perlu ditafsirkan itu. Anak SD, TK pun mungkin mengerti itu menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Aku dan. Kata dan itu kan itu kata bantu untuk membedakan. Kalau sama, ya lebih baik gini, aku dan aku. Apa artinya jadinya kalau aku dan aku? Kata kai ya. Nah, atau kalau dia memang hanya Bapak, Bapak dan Bapak. Tetapi dikatakan tadi Yesus semuanya. Yesus, Bapak itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan JT tadi. Nah, ini orang mereka sekawan itu. Ya. Nah ini. Ini yang harus kita pelajari di mata kuliah ini ya. Doktrin Allah Tritunggal yang Alkitabiah. Kalau mereka bilang Alkitabiah karena mereka menggunakan Alkitab, kita pun menggunakan Alkitab gitu ya. Tapi bukan masalah menggunakan Alkitab atau tidak, tetapi bagaimana memahami Alkitab itu dengan baik dan benar secara induktif ya. Cari data fakta dulu. Jadi jangan hanya satu ayat ya, ayat itu bergantung kepada itu, tidak menghubungkan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain, konteks dekat dan konteks jauh ya. Nah, terutama konteks dekat lah. Jadi ayat Alkitab itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya gitu ya. Itulah kecenderungan dengan saksi Yehova, kutip satu ayat, nah tidak baca ayat yang sebelumnya ayat sesudahnya. Nah, termasuk ES juga sekarang seperti itu. Ya, kutip satu ayat, enggak dia mau lagi menghubungkan dengan yang lainnya. Nah, luar biasa ya. Ya, apakah itu karena sponsor? Padahal kalau saya baca buku Allah Tritunggalnya, dia mengakui tiga pribadi loh di Allah Tritunggal itu. Bapak pribadi-pribadi, yaitu tiga pribadi, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Nah, belakangan ini ya dibuang itu pengajaran itu. Dianggap itu sesat. Bahkan tidak mengakui atau menolak ya ajaran dari bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja. Katakan bapak-bapak gereja itu sudah salah katanya begitu. Ya, dan yang sudah salah ini ya inilah yang sudah menyebar ke seluruh dunia, itu kita mau apa? Tapi saya sesungguhnya tidak setuju, menolak ya. Nah, rumusan dari bapak-bapak gereja. Katakan demikian. Ada nggak videonya? Ini coba kita lihat ya. Oke. Jadi oke, ini dia. Tapi di Sudah muncul ya? Ada. Sudah ya? muncul Pak. Oke, kita putar ya. Tapi di konsili Nicea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut saudara tidak
Oke. Nah, tadi sudah mendengar ya. Bapak Ibu sudah dengar tadi ya. Nah, ya, jadi itu luar biasa ya. Jadi apa yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ya berapa abad yang lalu, ini sudah abad keberapa ini sekarang ini kan? Beliau masih ada manusia di abad sekarang ini berani loh menolak rumusan bapak-bapak gereja. Padahal bapak-bapak gereja itu juga merumuskan apa yang dikatakan oleh para rasul. Dan mereka bukan mendirikan atau menjadikan, tetapi merumuskan. Ada latar belakangnya, nanti ada Pak Jeki akan apa itu ada nanti yang abad pertama kedua ya, akan mengajarkan menyampaikan di materi presentasi nanti ya. Nah inilah kenyataan yang ada sekarang ini, ajaran sekarang. Seorang mantan ketua di STT yang cukup terkenal dulu di Jakarta ini, dan sekarang juga menjadi ketua di STT-nya sendiri, menjadi ketua sinode juga. Ya, pemilik STT bisa berani mengatakan tidak setuju, menolak rumusan ya, konsili Nicea. Konsili Nicea atau konsili-konsili yang lainnya. Apakah ada di antara kita setuju dengan ini, atau juga mungkin di antara kita ini ada juga kali yang menolak ya rumusan dari konsili Nicea? Ada? Ya. Nanti akan seru itu kalau sudah dipresentasi ya, yaitu rumusan apa yang melatar belakangi bapak-bapak gereja sehingga membuat perumusan dengan sekarang hasilnya itu adalah pengakuan iman rasuli itu ya, yang kita gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja tertentu ya selalu mengucapkan itu pada saat ibadah ya, saat ibadah. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi, tapi saya berikan waktu. Silakan memberikan tanggapan. Jangan dingin-dingin ini, ya. Kalau lagi lapar boleh sambil makan, ya. Bagi yang belum makan. Silakan. Om, Ya, silakan kedengaran Pak. Ibu Herpiani, silakan. Saya tidak setuju, sebenarnya tidak setuju dengan itu. Mungkin lebih tepatnya untuk membilang para hamba-hamba Tuhan besar tadi yang Bapak tampilkan di dalam video itu adalah kalau dibilang kepintaran, mereka adalah orang pintar yang kita tahu, mereka pintar. Tapi saya agak menyayangkan kenapa, apakah mereka tidak membaca Alkitab gitu ya Pak? Tapi mungkin itu juga salah satu mungkin rasa atau hasrat dari mereka itu ingin tampil seperti tadi kata Pak Nuh dan Pak Jeki tadi yang mengatakan bahwa pengen tenar kali ya Pak. Jadi coba memutar arah gitu loh seperti yang lain. Sementara beliau itu adalah orang yang dulu memahami itu. Kenapa tiba-tiba sekarang berubah gitu kan? Berubah pemahamannya atau doktrinnya. Sampai saya coba baca gitu kan. Memang terjadi dari prinsip keyakinan Kristen itu memang tidak ditulis di dalam Alkitab yang berbicara tentang ketritunggalan Allah gitu kan. Tidak ada. Sehingga para orang-orang pintar itu suka memperdebatkan ya, karena mereka melihat tidak ada kredibilitas dan kebenaran mutlak di dalam Alkitab untuk menunjukkan ketritunggalan Allah Bapa dan Roh Kudus itu. Sehingga mereka merekayasa atau meramu sebuah rumusan-rumusan baru bahwa ketritunggalan Allah itu tidak ada gitu. Ketritunggalan Bapa, Anak itu tidak ada gitu loh. Jadi secara teologis pernyataan-pernyataan mereka itu diperkuat dengan pendukung-pendukung ayat yang maaf saya harus katakan itu ayat tabiah gitu ya Pak ya. Karena di dalam sebuah keyakinan iman Kristen aja mungkin tidak tertulis gitu, tapi dalam Matius 28 ayat 19 itu jelas tertulis gitu kan bahwa dikatakan karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Alkitab kan nggak mungkin bohong ya Pak, bahwa di situ dikatakan bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi ya mereka tidak mengakui ketritunggalan itu
mungkin mereka itu adalah orang-orang yang ayat tabiah tadi itu Pak. Jadi mungkin di Alkitab mesti ada ditulis Tritunggal gitu loh. Baru mereka percaya gitu loh. Baru mereka meyakini, oh iya ternyata yang namanya Yesus Kristus itu adalah Allah Tritunggal gitu loh. Nah, itu mungkin yang membuat mereka atau paradigma mereka ingin seperti Aristoteles gitu kali Pak mungkin. Jadi mereka mau jadi Aristoteles di abad yang baru gitu mungkin Pak. Sehingga membuat pemahaman yang melawan arus gitu loh Pak. Mungkin itu kali Pak. Oke, baik. Makasih Bu Sartiani. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oke. Nah, kita ini kan harus siap lagi pasca sarjana ya, harus bisa menjadi pembela iman Kristen ya, atau apologet Kristen yang berani melawan ajaran yang seperti itu. Ya, kalau di Indonesia sekarang apologet yang berani melawan dan terang-terangan menyebut nama itu ada apa Murwalianto ya. Nah, itu kemudian Esra Soru, kemudian Dr. Pangeran Manuru, ada Albert apa itu ya. Nah, ada. Jadi, nah, kalau saya belum seperti mereka lah. Ya, tapi saya ajaran-ajaran itu saya kritisi, tidak perlu saya menyebut nama gitu ya. Tapi orang udah tahu gitu ya. Nah, ini siapa lagi yang tujuan kita bukan untuk penyebar. Ya, tujuan kita bukan tujuan untuk penyebar itu. Ya, penyebar ajaran itu, tetapi untuk mengurangi ya orang percaya dengan ajaran itu, ya, ajaran itu lalu melindungi orang-orang ada di sekitar kita gitu ya, memagari orang sekitar kita. Lalu katakan, ini sesat, ini keliru, tidak sesuai Alkitab, ini yang Alkitabiah kan gitu. Ya, biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi masing-masing mereka mendengarkan kan gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat perbandingan pengikutnya berapa sih? Ya, berapa pengikut ajaran itu? Ya, populernya mungkin hanya di Jabodetabek. Di daerah sana tidak seramai di Jabodetabek ini. Ya, saya tanya orang-orang Papua di sana, tidak ada Pak, tidak rame itu. Itu mungkin di kota, di Jakarta kan gitu ya. Dia rame sebenarnya karena banyak emang kritisi. Ada kita reaktif gitu loh. Coba nggak reaktif, nggak terkenal, itu yang ditunggu mereka itu. Ya ditunggu-tunggu supaya ada yang bereaksi gitu kan sehingga semakin naik lah. Nah, makanya saya tidak mau sebut nama. Ya, karena sebut nama, nah itu membuat akan semakin naik rankingnya kan gitu ya. Ya, ya begitu. Nah, jadi Baikkan aja ya Pak. ya dua hari yang lalu ya, hari apa ya kami hari Selasa lalu kami ketemu dengan Ketua Umum PGI Pak Gomar Gultom ya. Nah, meminta pendapat beliau tentang ajaran-ajaran ini. Ya, dan sangat tegas mengatakan, ya saya sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Ya, dan itu menolak ajaran itu. Ya, gereja HKBP di mana saya bergereja, ya sudah mengakui Allah Tritunggal dan harus setia kepada Allah Tritunggal. Cuma saya sebagai ketua PGI tidak punya wewenang untuk mengatakan itu sesat dan kau berhenti dan kau keluar dari gereja. Karena tidak ada di ADRT kami seperti itu, tidak ada aturannya gitu. Ya, dalam aturan pemerintah nggak ada gitu. Nah, saya sudah sempat sampaikan, kenapa kan tidak ada yang mendirikan seperti MUI kan gitu, Majelis Ulama Indonesia. Bayangkan kalau dia katakan udah sesat, langsung tangkap proses masuk penjara loh. Kenapa di orang Kristen tidak ada seperti itu kan gitu? Ya, ya nanti kita dirikan lah, mungkin nanti ketua umumnya Pak Zeki ya kan gitu ya. Nah, Pak Nu sekretaris umumnya ya, kita buatlah. Jadi majelis apa ini? Umat Kristen, itu bukan masalah ikut-ikutan ya. Nah, artinya gini, lepas dari itu kita jangan pernah diam, ya. Kita harus bereaksi, tapi tanpa sebut nama, ya tanpa sebut nama. Ajarannya harus kita kritisi. Kan Alkitab jelas mengatakan salah satu di Kisah Para Rasul 17 ayat 11, ya. Orang-orang baik, orang-orang di kota, orang Tesalonika di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di kota. Mengapa lebih baik?
Pertama karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Yang kedua karena mereka menyelidiki Alkitab itu apakah benar demikian. Menyelidiki berarti termasuk mengkritisi, menggali di dalamnya. Jadi ketika setiap kita mendengar orang bicara, dan kita harus menyimak, ya, menyimak. Lalu benar nggak seperti itu? Bukan berarti menempatkan kita lebih hebat dari dia, tidak, ya kan? Nah, kalau sudah berbeda dengan keyakinan yang sudah kita terima selama ini dan kita sudah percayai, ya kan? Berapa orang di seluruh dunia ini dengan mendengar nama Yesus akhirnya percaya kepada Tuhan. Bukan mendengar nama Bapa, bukan mendengar nama Roh Kudus, loh. Ya? Tapi setelah mereka percaya dengan Yesus, baru mereka belajar tentang siapa Bapa, dari siapa, dari Yesus. Baru mereka belajar tentang Roh Kudus, dari siapa, dari Yesus. Jadi segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah, saat ini kita belajar dari pribadi Yesus. Maka kalau mengenal Allah dengan benar, kenallah Yesus. Barang siapa yang tidak mengenal Yesus dengan benar, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Itu. Jadi pengenalan yang benar akan Yesus itu akan berdampak pengenalan kita dengan Allah dengan benar di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi siapa itu tadi yang gereja Yesus Kristus Allah yang Esa mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba Bapak Ibu lihat nggak itu kalau di bahasa Inggrisnya ada nggak ayat itu? Di manuskrip aslinya nggak ada ayat itu, nggak tahu juga kenapa ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalaupun ada ayat itu, kalimat itu dikatakan 3 menjadi 1. Ini satu kekeliruan dalam menafsirkan. Dia nggak membaca ayat itu secara keseluruhan, baca sampai ayat yang ke-12, 13. Dan ayat sebelumnya itu bukan menuju kepada firman, ya ada kesaksian di sorga yang dikatakan itu firman, anak, dan Roh Kudus, itu kan 3 pribadi. Kita nggak boleh menggunakan ayat ini karena di manuskripnya nggak ada. Nah, tapi kalau dalam kita perhatikan di situ, itu adalah 3 dalam 1 itu maksudnya, bukan berarti 1 pribadi, bukan. Ya, baca baik-baik, tidak perlu ditafsirkan uluk-uluk. Itu menunjukkan Yesus bersaksi tentang dirinya. Lalu Bapa bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Berarti 3 pribadi ini satu kesaksian. Ya, satu kesaksian tentang siapa? Satu kesaksian tentang Yesus. Gitu. Ya. Nah, Bapa sebagai pribadi yang mengutus Yesus, Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus, Roh Kuduslah yang menuntun orang datang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Nah itu. Jadi satu dalam kesaksian. Itu maksudnya, bukan satu dalam pribadi. Nah ini beliau ini, aduh, nggak tahu ya, harusnya khotbah tentang misi aja lah, nggak usah menyentuh di doktrin gitu ya. Nah, baik, itu yang perlu dipahami Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan saja kalau tidak ada lagi yang mau memberikan masukan. Kita masuk ke materi Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas lagi bagaimana kita menyikapi, menangkap, dan menangkal ajaran-ajaran yang ya dianggap benar, sesungguhnya itu adalah sudah melawan Alkitab ya. Ya, melawan Alkitab. Sadar atau tidak mereka sedang melawan kebenaran dalam Alkitab. Oke, minggu lalu saya katakan bahwa memang tidak ada di dalam Alkitab itu kata Tritunggal. Jangan dicari-cari, sampai kapanpun kita nggak pernah ketemu dengan istilah Tritunggal dalam Alkitab, tidak ada. Lalu kalau tidak ada kok dibicarakan. Nah, begitu kan? Saya sudah jelaskan bahwa istilah Tritunggal itu pertama kali dimunculkan oleh Tertullianus, ya, oleh salah satu bapak gereja, dan dilanjutkan oleh yang lainnya sampai hari ini, ya. Banyak istilah-istilah yang tidak ada dalam Alkitab, ya, tapi sering kita sebutkan, ya, sebutkan misalnya gereja, inkarnasi, perjamuan kudus, ya, dan yang lain sebagainya. Tidak ada dalam Alkitab, tapi setiap hari kalau di hal-hal rohani kita katakan itu. Mengapa? Itu casingnya, yang isinya yang paling penting gitu ya. Oke, artinya itu sesuatu perlu, penting ya.
Nah, Tritunggal itu untuk kita menuntun kita untuk memahami apa hakikat dari Tritunggal. Jadi bukan sebutannya itu yang paling penting, ya, kan? Tapi hakikat atau muatan ya dari Tritunggal itu sendiri. Baik, ini akan kita lanjutkan materinya. Saya sudah share juga di grup ya. Bapak Ibu bisa membuka ya, sudah saya share di grup. Oke. Sekarang materi lanjutan yaitu dasar Alkitab, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Ada dasar Alkitabnya enggak? Oke ya. Jadi bukan dasar Alkitab istilah Tritunggal ya, tetapi hakikat dalam Tritunggal itu. Oke, baik. Nah, jadi Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu Esa atau Allah itu satu. Nah, kalau tadi Nathan itu mengatakan kesatuan benar dari sisi kesatuan atau satu Esa, dan itu memang dijelaskan di dalam banyak Alkitab. Kita lihat bersama-sama bukti keesaan atau di bukti ketunggalan, ya ketunggalan. Misalnya ini adalah satu syahadatnya orang Yahudi ya, yang diajarkan dari turun temurun, berulang-ulang harus diajarkan kepada orang-orang Israel ya, atau keturun-temurun anak-anaknya, yaitu Ulangan 6 ayat 4 apa dikatakan apa? Ini bukti yang pertama ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kita ya penyembah Allah yang Esa, bukan penyembah Allah yang politeisme. Kita penyembah Allah monoteisme. Ya, di dunia ini hanya 3 agama besar yang mengakui ya Allah monoteisme, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Nah, Kristen. Nah, jadi kita jelas ini juga diajarkan oleh Yesus, diajarkan oleh Paulus. Nanti kita lihat bersama-sama. Kita harus pegang dulu kebenaran memang Allah itu Esa. Allah itu Esa. Jadi bukan politeisme atau 1, 2, 3 katakan lebih dari situ. Oke. Nah, 1 Raja 8 ayat 60. 1 Raja 8 ayat 60 dikatakan apa? Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Kata tidak ada yang lain berarti hanya satu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub itu. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Oke. Di Markus 12 ayat 32. Nah, dikatakan apa? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, kan? Jadi, ini dikatakan di kitab Markus demikian, dia Esa, tidak ada yang lain. Sangat jelas ya, kecuali dia, kecuali Allah. Ya, oke. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan hal yang sama ya. Yang 1 Korintus 8:4. Dia mengatakan kepada jemaat di Korintus ya, tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini. Perhatikan ini dia. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya. Jadi berarti Paulus juga mengajarkan Allah itu Esa. Ya. Nah, tunggal. Nah, oke. Ikuti Bapak Ibu supaya kita nanti bisa menghubungkan dengan kejamakan ya. Ya, kejamakan. Apakah tunggal Esa 1 yang dimaksud itu satu hitungan matematika atau satu hitungan singkong gitu, satu biji atau buah kan gitu ya, apakah seperti itu? Oke, kita lanjutkan. 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ya, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu manusia Yesus Kristus. Perhatikan kata Allah itu Esa. Ya. Nah, ini ayat yang sangat jelas menunjukkan data dan fakta ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi di Yohanes 17 ayat 3. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, perhatikan, yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Satu-satunya Allah yang benar berarti tidak ada yang lain, hanya satu. Ini keesaan. Yohanes 17 ayat 3. Masih ada lagi.
Yakobus juga mengajarkan hal yang sama. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, itu satu Allah saja. Ya. Jadi bukan beberapa Allah. Oke. Nah, sekarang kita lihat Alkitab menunjukkan adanya kejamakan juga. Jadi bukan hanya ketunggalan, keesaan, tapi juga kejamakan. Nah, ini tadi si apa tuh Nathan itu, ya, yang gereja Yesus Allah yang esa itu ya. Nah, bagaimana mereka bisa memahami ya, atau mereka abaikan gitu ya. Nah, kalau hanya menonjolkan percaya dengan keesaan, tapi menolak kejamakan, berarti ini pertanda ada sebagian firman, ada sebagian bukan firman. Ya kan? Yang firman itu keesaan, tapi kejamakan itu kok diabaikan. Tidak boleh memahami Alkitab demikian, tidak fair. Ya, ya, itu tidak boleh pincang begitu. Jadi kalau dia fair, belajar dulu kealahan keesaannya oke. Tapi harus juga pahami, temukan data tentang kejamakan. Ada nggak? Banyak sekali. Ya, banyak sekali tentang menunjukkan suatu kejamakan. Oke, apa saja bukti-bukti kejamakan itu? Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ada penggunaan kata Elohim. Kata Elohim, kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Allah. Nah, ayat yang sangat terkenal di Kejadian 1 ayat 26. Ayat 26. Nah, bisa juga dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1 ya. Ya, pada mulanya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Dari kata Allah di situ adalah yang digunakan kata Elohim. Ya, Elohim. Ya, dari dua kata El atau Eloah dan Im. Ya. Sekali lagi saya ulang, Eloah itu adalah tunggal, Im itu adalah jamak. Nah, nanti kita ke Kejadian 1:26. Nah, Kejadian 1:26. Pak Jeki mungkin bisa bantu saya kalau membaca-baca ayat Alkitab, Pak. Ya, Pak Jeki masih ada? Sudah, Pak. Masih, Pak. Ya, Demikian silakan. firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita memahami kata ganti oknum ya, atau pribadi, itu ada engkau, kau, kamu, dia, nah kan? Nah, lalu apa? Kita. Nah, kalau dia itu udah pasti tunggal, ya. Atau engkau, atau kau pasti tunggal kan? Nah, kalau kamu nggak ada dikatakan kamu hanya satu orang. Kadang-kadang kamu, ya kan? Nah, tapi kalau dikatakan kita itu udah pasti menunjukkan kepada beberapa orang, gitu ya. Nah, beberapa orang. Nah, kata kita. Nah, jadi kata kita ia digunakan di sini adalah kata Elohim. Ya, kata Elohim. Nah, apa itu Elohim? Itu dia tadi. Di dalamnya ada ketunggalan dan juga sekaligus kejamakan. Nah, ini. Nah, kata im di minggu lalu saya sudah sampaikan. Misalnya kalau kita dalam bahasa Inggris ya, kalau misalnya mengatakan satu buku e-book, tapi kalau misalnya beberapa buku e-books tambahan s atau teacher. Teacher hanya satu guru. Tapi kalau misalnya beberapa guru teachers gitu kan. Nah itu. Nah itu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kata im ya, kata im itu menunjukkan kejamakan. Ya, kejamakan. Dari kata. Jadi ketunggalan di dalam hal ketunggalan hubungan dengan Allah itu bukan ketunggalan ya hitungan kita tadi saya katakan hitungan misalnya kita menghitung buah jeruk gitu. Ya, tidak, itu bukan begitu penghitungannya, ya. Oke, istilah yang saya kutip dari Dr. Pangeran mengatakan, yaitu jangan biologiskan yang teologis, nggak nyambung.
jangan biologiskan yang rohani gitu ya. Oke, jadi kata kita nanti akan kita lebih dalami lagi tuh berikutnya kata kita ini. Mengapa kita harus menyikapi kata kita itu nanti ada di materi itu juga karena ada juga mengatakan kata kita di situ adalah suatu ajakan diskusi, ajakan Allah kepada malaikat gitu ya. Itu nanti ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan Kejadian 11 ayat 7. Silakan Pak. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, Demikian. ya lagi-lagi ada kata baiklah kita di dalam kalimat ya, di tengah kalimat kata kita, kata Elohim yang digunakan. Kalau lihat dalam bahasa Ibrani-nya. Oke, Kejadian 11 ayat 7. Lanjut Pak, Kejadian 32 ayat 2. Kejadian 32 ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ya, bala tentara Allah. Berarti ada beberapa tentara. Ya kan gitu, ada beberapa, tidak hanya satu gitu kan. Itu disebut dengan Mahanaim. Jadi kata Mahanaim im ya. Oke, ya. Oke, terus lanjut Pak. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, kata Immanuel. Pak Im. Jadi satu di dalam kealahan yaitu Yesus itu bukan Allah yang kedua yang disebut dengan Immanuel itu. Bukan, tapi di dalam dia adalah Allah itu sendiri. Ya, yaitu misalnya nanti berinkarnasi ya, yaitu Allah yang menambahkan kepada dirinya yaitu manusia. Ya, dia harus dikandung dan lahir gitu ya, ngalahir Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi itu ya. Nah, oke. Yesaya 6 ayat 8. Lanjut, Pak. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, sekaligus dalam bahasa Inggrisnya, Pak. Ya. Mengapa penting kita kutip ini? Whom Ya. shall I send, and who will go for us? Siapa yang akan kuutus, dan siapa yang mau pergi untuk kami? Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris NIV, ini agak berbeda dengan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada kesalahan, ya kurang tepat, ya. Kalau dikatakan di situ dengan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi kata aku, maka saya coret. Di dalam bahasa Inggrisnya tidak kata aku, tapi dikatakan for us. Berarti apa itu? Siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan mau pergi untuk kami. Bukan untuk aku, untuk kami. Nah, tapi coba saya lihat dulu di kitab, jangan-jangan sudah dirubah itu ya sekarang. Di kitab Terjemahan Baru 2023. Bapak punya lagi pegang nggak Alkitabnya Pak Jeki? Ada Pak. Sebentar Pak, saya buka. Ada Pak. Coba baca dulu Pak. Yesaya 6 ayat 8, jangan-jangan udah diubah. Saya bacakan Pak. Ya. 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, inilah aku. Sudah dirubah ya? Sudah dirubah, Siapakah yang akan kuutus untuk apa? Untuk kita kan? Kita. Betul ya? Betul Pak. Ya, menjadi bukan untuk aku lagi kan? Bukan untuk aku, tapi kita. Nah, itu dia. Atau kami. Nah, seperti itu terjemahan yang sudah lebih bagus itu ya. Jadi bukan aku menunjukkan sendiri. Nah, itu adalah kejamakan. Ya, kejamakan. Itu tidak boleh diabaikan. Tuhan ya. Jadi kita berdoa terus supaya lebih baik lagi diterjemahkan ya. Memang kesulitan. Jadi dulu kan tidak ada ahli-ahli bahasa Ibrani Yunani ya. Jarang, sulit. Jadi pertama kali diterjemahkan Alkitab itu justru bukan orang Kristen yang menerjemahkan. Ya, tokoh dari Muslim yang terkenal dari Islam dulu itu ya. Makanya ada menggunakan kata Allah itu ya. Jadi Allah jadi membuat menjadi bahasa Indonesia resmi begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi
Nah, sekarang kita mau perhatikan bersama-sama contoh bukti ketunggalan Allah itu. Jadi tadi apa namanya, bukti Alkitab keesaan atau ketunggalan, lalu bukti kejamakan, ya kejamakan. Oke, jadi dua-duanya harus diperhatikan. Tidak boleh salah satu, jangan hanya kejamakan. Ya, keesaan tidak, jangan juga hanya keesaan, kejamakan enggak. Ini sama saja kita ini kalau hanya satu sisi saja, misalnya keesaan, berarti kita mengabaikan kebenaran Alkitab yang lain. Sebaliknya, kalau kita hanya melihat kejamakan, kita tidak melihat kepada kealahan, sama saja. Berarti kita percaya satu, yang lain tidak. Nah, dalam Alkitab kan tidak boleh begitu, ya, untuk memahami Alkitab. Oke. Nah, penggunaan kata bentuk tunggal untuk Allah atau dalam hubungan dengan Allah. Nah, ini kita perhatikan nih. Nah, kalau Allah berbicara tentang dirinya sendiri, maka pada umumnya pasti menggunakan kata aku. Ini nih. Kalau Allah berbicara tentang dirinya sendiri, yang tunggal itu pasti bicara tentang aku, oknum, aku. Ya, nah, kata ganti, ya kata ganti aku. Kemudian kalau orang lain berbicara tentang Allah, maka pada umumnya digunakan kata apa? Dia, dia, gitu, ya, dia. Nah, jadi ini perbedaannya. Kemudian kita perhatikan contoh yang lain, kata ganti orang yang bentuk tunggal. Ya, kata ganti orang bentuk tunggal. Penggunaannya kita perhatikan di sini. Kalau orang berbicara kepada Allah, maka pada umumnya digunakan kata engkau, you. Ya, engkau. Nah, kalau dalam bahasa Yunani maupun Ibrani terlihat bahwa digunakan adalah memang kata you. Engkau. Bentuk tunggal. Ya, tunggal. Nah, itu kata-kata itu kita perhatikan mulai kata kerja bentuk tunggal. Ya, kata kerja bentuk tunggal itu tadi misalnya contoh dalam bahasa Ibrani kata menciptakan, kata kerja menciptakan, ini Kejadian 1 ayat 1 itu adalah kata kerja bentuk tunggal. Artinya apa? Yang dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya Allah, ya kan? Hanya Allah. Tidak ada oknum yang lain, makhluk yang lain, ciptaan yang lain. Jadi satu-satunya yang dapat menciptakan adalah Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Disebut dengan ex nihilio. Dari yang tidak ada menjadi ada, kata kerja. Jadi kata kerja ini, kata menciptakan, hanya dapat digunakan kepada Allah. Tidak bisa digunakan kepada yang lain. Ya, makhluk yang lain, termasuk kepada manusia. Itu kata kerja. Oke. Nah, kemudian penggunaan kata sifat. Kata sifat bentuk tunggal. Contoh dalam bahasa Ibrania, yaitu misalnya dikatakan baik, benar. Ya. Nah, baik dan benar. Ini kata sifat tunggal. Nah, kita bisa dikatakan manusia yang baik, manusia yang benar, ya bisa. Tetapi bagi Allah tentu beda standarnya. Nah, kebaikan manusia belum tentu seperti kebaikan Allah. Kebenaran manusia belum tentu seperti kebenaran Allah. Ya kan? Nah itu. Jadi yang baik itu hanya Allah. Yang benar itu hanya Allah. Tunggal. Itu sifat. Maka dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 8. Silakan Pak. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya. Jadi yang baik itu hanya Tuhan. Yang benar itu hanya Tuhan. Manusia bisa menjadi benar, bisa menjadi baik, itu karena didorong, dipengaruhi dari luar dirinya. Ya, dari luar dirinya. Oh, dilihat orang itu baik, dia menjadi baik. Dilihat orang itu benar, dia belajar dari benar. Tapi kalau Allah tidak. Dia baik dan benar bukan karena disebabkan di luar dirinya. Disebabkan oleh apapun. Itu sudah ada melekat pada dirinya di dalam kekekalan. Makanya tunggal. Ya kan? Nah, oke. Baik, itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu untuk sementara ini ya. Baik. Oke. Di sini saya buat istirahat 10 menit. Terlalu cepat sebenarnya. Mau istirahat nggak 10 menit? Oke. Ya. Oke, saya pun berhenti dulu untuk rekamannya ini ya. Nanti lanjut kalau terlalu banyak panjang
rekamannya ini susah menyimpannya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan